Baik, udah izin kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wala haula quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kita semua bisa hadir dalam kajian rutin yang mana kajian pada malam hari ini adalah yang tertunda pada pekan kemarin. Alhamdulillah narasumber bisa lebih cepat mengisi kajian tempo hari saya janjikan malam Ahad, tapi alhamdulillah sekarang bisa ngisi lebih cepat untuk menyampaikan materi yang tertunda. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendekat seperti melahirkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Tuan John Kennedy selaku narasumber pada malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Tema pada malam hari ini yaitu memahami pertanian berbiaya rendah. Ini sangat penting bagi kita yang senang bertani ya, karena keadaan hari ini biaya pertanian itu begitu mahal. Narasumber selaku praktisi petani mandiri menyampaikan solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Silakan, udah John. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang mana pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali agenda kita yang tertunda minggu kemarin. Jadi sebelum saya minta maaf kepada semua kawan-kawan karena minggu kemarin sedikit ada gangguan sehingga yang seharusnya agenda kita hari ini, diskusi kita hari ini tertunda gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya tidak ada masalah sehingga kita bisa melaksanakan hari kegiatan pertemuan kita diskusi malam ini. Mungkin sebelum saya coba melanjutkan, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya mungkin udah ada. Jadi saya sendiri telah bergerak di pertanian mandiri ini sekitar sekarang jalan tahun keempat. Tahun keempat saya coba menggeluti dari selesai dari bekerja, saya coba tekun karena di kampung ada lahan sendiri. Jadi saya coba mulai menggelutin menjadi petani mandiri. Artinya itu saya langsung jadi petani dan juga langsung berinteraksi dalam melakukan semua kegiatan, saya dokumentasikan, saya pelajari, sehingga pada akhirnya saya ketemulah problem di petani saat ini yaitu biaya produksi yang terlalu tinggi. Itu masalah utama. Gitu kan. Jadi sementara untuk harga pasar kita tidak bisa pegang. Gitu kan. Jadi ini problem yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan secara
secara struktur, baik dari tingkat pemerintah maupun ke tingkat petani. Jadi dengan topiknya malam ini, itu tugas saya dengan moderator untuk coba kita diskusikan bagaimana sih menekan bertani itu dengan biaya rendah. Nah, sebelum saya memulai, mungkin bisa dilihat slideshow yang atau persembahan presentasi yang saya buat. Nah, mungkin moderator bisa coba kita izin moderator bisa dicoba tampilkan beberapa rangkuman tulisan saya. Moderatornya lagi kondisi lagi kurang baik. Baiklah, sambil menunggu moderator mungkin saya coba bacakan satu-satu mungkin. Dalam pertemuan hari ini, diskusi kita malam ini, yaitu kita memahami bagaimana bertani itu berbiaya rendah. Ada beberapa poin yang akan kita coba diskusi. Pertama itu kita memahami apa tujuan kita dari bertani berbiaya murah atau berbiaya rendah ya. Nah, tujuan utama ini adalah strategi kita untuk meningkatkan keuntungan ekonomi atau keuntungan panen atau meningkatkan ekonomi kita dengan menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan. Itu kunci satu. Jadi meningkatkan keuntungan dari kita bertani dan menjaga kelestarian alam untuk berkelanjutan. Jadi ada dua dalam hal ini tujuan dari kita bertani berbiaya rendah. Pertama, peningkatan keuntungan dari bertani, dan kedua, menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan. Oke. Nah, bisa coba kita lihat dalam pertanyaan itu, apa sebenarnya sih bertani berbiaya rendah? Bukan berarti kita murahan ya. Murahan nanti itu ini petani yang menghasilkan kualitas yang rendah, bukan. Jadi kita coba menekankan bahwa kita harus cerdas dalam melakukan kegiatan bertani. Nanti kita coba jabarkan. Nah, coba kita lihat. Pertama, tujuan jelas, yaitu menekan biaya produksi. Itu yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kedua, tujuan kita itu mengurangi ketergantungan kita terhadap input pertanian. Itu yang kedua. Ketiga, menjaga ramah lingkungan yang berkelanjutan. Jadi ada 3 tujuan dalam kita meningkatkan pertanian. Izin yang pertama tadi, oke, stop. Oke. Nah, ada tujuan yang saya buat itu ada 3 poin. Pertama sekali itu menekan biaya produksi, itu yang bisa kita lakukan. Kedua, mengurangi input dari ketergantungan bahan-bahan pertanian. Ya. Ketiga itu menjaga lingkungan untuk berkelanjutan bertani. Itu tujuan. Nah, dalam filosofi kita berbiaya rendah ini itu bukan bekerja lebih keras, tapi kita bekerja lebih cerdas dalam bertani. Nah, itu filosofinya. Jadi bukan bekerja lebih keras, tapi kita bekerja lebih cerdas. Nanti di diskusi mungkin bisa ditanyakan apa-apa mekanisme contoh-contohnya atau cara-caranya supaya kita tidak bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Oke, lanjut. Lanjut di slide kedua, moderator. Slide ketiga, geser ke bawah. Itu dalam bertani lebih cerdas itu yang harus pertama ditekankan ke dalam setiap petani itu adalah pola pikir. Ya. Sebagaimana kebanyakan petani itu mereka berpola pikir tanaman itu tidak akan subur kalau mereka tidak beli pupuk kimia. Kalau mereka tidak gunakan pestisida kimia. Kalau mereka tidak gunakan benih-benih yang hibrid gitu.
itu udah terkontaminasi dalam otak para petani. Jadi tanpa pupuk kimia tidak mungkin. Sehingga program-program seperti pertanian organik itu mereka anggap itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini problem tersendiri yang saya coba lihat di lapangan untuk mereka memahami bagaimana berbiaya rendah, mereka tidak ingin gitu berubah gitu. Kenapa? Ketika mereka bertani, mereka lebih senang hasil tanaman mereka atau mereka bertani itu dipuji oleh teman-temannya. Contohnya, ketika tanaman mereka menggunakan pupuk yang berlebihan, subur hijau, itu menjadi kebanggaan bagi seorang petani ketika dipuji. Mereka tidak memikirkan saat mereka melakukan bertani dengan menggunakan input yang mereka beli, yang berlebihan, itu tidak jadi daya pikir mereka kalau ini akan menjadikan mereka rugi ketika mereka panen dapat harga yang tidak maksimal. Itu satu pola pikir yang hampir semua petani begitu saya temuin. Ya. Jadi pola pikir dalam pertanian benar-benar harus kita jaga gitu. Nah kemudian ketika mereka berpikir bertani itu adalah mencari untung, ya. Padahal dalam bertani itu banyak pola-pola lain, pola pikir yang harus kita tanamkan. Itu meningkatkan keimanan, yakin alam itu tidak bisa kita lawan, dan kita menjaga makhluk hidup. Tanaman itu makhluk hidup. Nah kalau semua kita penuhin unsur-unsurnya, dalam bertani biaya rendah akan tercapai. Tapi kalau mindset pertama adalah mengejar keuntungan, maka nanti mau nggak mau kita akan mendapatkan biaya tinggi. Maka jangan dipola dulu untuk mendapat keuntungan. Padahal tujuan kita memang untuk mendapat keuntungan. Cuma pola pikirnya bukan untuk mengejar keuntungan. Tapi kita menjaga budidaya. Sehingga kita berharap tanaman ini akan berbudi kepada kita. Setelah kita memperlakukan dia dengan baik. Nah tentu otomatis ini akan memberi keuntungan. Nah pola ini dalam bertani memang harus kita tanamkan. Pasti semua petani itu menggunakan pola-pola dari pabrik atau istilahnya kebutuhan input. Itu mereka udah termindset. Kalau mereka ingin nanam awal tanam gunakan urea, pupuk urea yang begini yang begini. Ketika mereka panen menjelang panen gunakan ini, sehingga dalam otak mereka itu semua adalah produk-produk pabrikan. Jadi pola pikir mereka kalau tanpa beli produk pabrikan ya nggak akan berhasil katanya. Padahal kita tahu harga produk pabrikan itu tiap hari atau tiap bulan atau tiap waktu itu bisa naik gitu. Nah ini pola seperti ini cenderung udah menjamur di sebuah petani. Padahal masih ada opsi-opsi lain yang bisa kita gunakan. Ya, itu masalah pola pemikiran. Kemudian sebenarnya kita bisa juga belajar dari alam. Bagaimana alam tidak melakukan perubahan signifikan. Contohnya kita ambil, kita lihatlah tanaman-tanaman yang tumbuh di alam seperti di hutan, mereka tidak pernah dirawat yang berlebihan. Mereka tumbuh dengan seimbang. Sehingga tidak ada yang menjaga mereka atau mengatur mereka dalam berevolusi atau dalam tumbuh bersama-sama. Nah, hal seperti itu harus kita ambil pelajaran dalam kita menjadikan bertani untuk berbiaya rendah. Jadi pertama rubah pola pikir, terus belajarlah dalam alam. Belajarlah dari alam, nanti kita bisa coba diskusikan apa-apa aja contohnya. Kemudian dalam bertani berbiaya rendah itu yang kita lakukan apa? Pola pikir kita bukan berkompetisi. Kita berkolaborasi apa yang ada di sekitar kita. Contoh gini, ketika kita menanam sesuatu, kita tahu gulma itu membuat kita tidak nyaman melihat di sekitar kebun. Akhirnya kita gunakan herbisida untuk membasmi membasmi gulma. Nah, hal ini padahal itu bertentangan dengan kondisi alam sendiri. Karena kebutuhan herbisida itu akan kita gunakan terus. Mau nggak mau, biaya akan naik. Padahal kalau kita mengerti bagaimana memanfaatkan gulma, itu merupakan nutrisi yang seimbang
pada lahan pertanian kita. Nah, itu contoh salah satu. Jadi kita tidak jadikan gulma itu sebagai kompetisi, tapi kita berkolaborasi. Saya sendiri saat ini menjadikan gulma itu sebagai pupuk dasar. Jadi saya tidak menggunakan mulsa, saya panen gulma, saya biarkan, saya atur pola tumbuh mereka dengan cara membatasin, menjaga dengan memotong mereka secara berkala, sehingga setiap tumpukan gulma itu saya jadikan pupuk dasar. Nah, itu contoh kita berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kalau kita menggunakan herbisida, beli ini, beli itu, paling-paling mereka akan berubah dari hijau menjadi kuning, kemudian sebulan lagi tumbuh lagi hijau. Otomatis biaya akan terus keluar setiap kita ingin membasmi gulma. Itu salah satu contoh dalam merubah pola pikir. Jadi dalam pola pikir ini keynote-nya atau kuncinya itu perubahan itu dimulai dari cara kita berpikir untuk bertani. Kita harus berhenti melihat lahan itu sebagai pencetak uang. Satu. Jadi kita kalau melihat lahan pertanian kita mencetak sebagai penghasil uang, maka apapun input yang kita berikan akan berdampak tidak seimbang dalam pertanian. Sebagaimana kita ketahui petani-petani sekarang yang konvensional, kadang-kadang mereka membeli pupuk berlebihan, menggunakan pupuk berlebihan, menggunakan pestisida berlebihan demi mengejar keuntungan yang lebih, sehingga mengakibatkan lahan itu tidak produktif ke depannya, tidak bisa berkelanjutan, tidak seimbang. Nah, ini semakin lama semakin tenggelam mereka. Jadi kita tidak melihat lahan kita itu sebagai mencetak uang, gitu kan. Tapi kita menjaga lahan kita tuh kayak seperti sebuah ekosistem yang harus kita rawat, kita jaga, sehingga suatu saat mereka akan berbudidaya sama kita. Nah, itu dalam pola pikir kinutnya. Nah, lanjut di slide kedua, kalau bisa moderator lihatkan, yaitu untuk mencapai pertanian BB rendah itu yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan atau harus kita ikut itu penggunaan teknologi dan mekanisme dalam bertani. Ini harus perlu kita tahu. Contoh, petani-petani yang lama, yang tua itu, atau yang udah terbiasa dengan cara mencangkul, ketika mereka mendapat alat seperti kultivator, itu mereka enggan menggunakan karena mereka sudah nyaman menggunakan cangkul. Saya pernah melakukan perhitungan dengan lahan seluas 7 meter lebar, panjang lebar 7 meter, panjangnya 25 meter. Ketika menggunakan alat kultivator dan mesin potong, mulai dia semak sampai dia menjadi bedengan, itu menghabiskan BBM sekitar 75.000. Berarti saya pakai pertama, ya habis sekitar 75.000. Itu siap menjadi bedengan kalau kita menggunakan teknologi seperti kultivator. Tapi kalau saya gunakan tenaga manusia, yang mana mereka sehari dibayar di tempat saya itu 100.000, nah saya minimal membutuhkan 2 orang untuk 2 hari, mulai dari membabar sampai menjadi bedengan. Artinya dengan luas lahan 7 meter kali 25 meter, saya cuma menghabiskan biaya 7 manusia, saya habis sekitar 400.000. Nah, ini kan kelihatan perbedaan cara yang masih tradisional dengan menggunakan teknologi. Nah, hal seperti ini yang harus kita pahami, kita harus beradaptasi. Apalagi sekarang udah ada drone atau alat-alat yang udah elektrikal seperti sprayer atau alat-alat yang, nah itu harus kita kuasain, harus kita ketahuin. Jika tidak punya saat ini, mungkin kita usahakan untuk mempunyai alat-alat yang mempunyai teknologi. Tujuannya tidak lain adalah menekan biaya kita berproduksi. Yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana perbandingan antara menggunakan kultivator dan menggunakan tenaga manusia. Nah, itu salah satu. Nah, banyak-banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Yang kalau kita udah bisa berinvestasi menggunakan sistem tetes atau sprinkler atau yang lain lah, atau membuat komposter. Jadi yang perlu kita pahami juga dalam menggunakan teknologi ini, pakailah teknologi yang tepat guna.
Kalau kita punya lahan luas 1 hektar, kita membeli alat pertanian, kultivator, yang mana ketika mengolah lahan 1 hektar itu membutuhkan waktu 2 hari. Nah, ketika kita menggunakan di atas kultivator, lupa ada beberapa alat yang memang dia dirancang untuk lahan-lahan luas, agak besar dari kultivator, itu cukup 1/2 hari. Itu artinya kita paham, oh teknologi yang kita gunakan tepat gitu. Kalau kita punya lahan di pergunungan yang lereng, kita gunakan mesin-mesin bajak besar atau kultivator besar, itu akan membuat kita sulit. Ya, itu salah satu penggunaan teknologi tepat guna. Maka gunakanlah kultivator yang fleksibel di daerah-daerah lereng atau bukit. Itu salah satu. Nah, dalam penggunaan teknologi tepat guna. Ya, selanjutnya ya mungkin teknologi yang kita gunakan jangan melihat dari canggihnya. Kalaupun sederhana cukup kita gunakan, kita tidak perlu memburu peralatan-peralatan pertanian yang lebih mahal gitu. Jadi bisa kita pahami di beberapa negeri di luar seperti Thailand, dalam mereka tuh alat-alat pertanian itu udah menjadi kayak sebuah identitas mereka gitu, keberhasilan mereka gitu. Ya, kita tahu bagaimana Thailand dengan semua teknologi dan peralatan mereka menjadikan negara di ASEAN yang tingkat ekspor pertanian mereka tertinggi lah ya. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi yang tepat guna dan sederhana. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman pernah membaca beberapa jurnal atau artikel di Jepang, itu ada namanya bertani tanpa mengolah tanah. Ya, nah itu salah satu bentuk teknologi yang mereka lakukan sehingga kedepannya mereka tidak lagi melakukan pengolahan tanah yang berlebihan. Ya, nanti mungkin di sesi pertanyaan bisa kita diskusikan. Karena saya juga lagi mencoba bertani tanpa mencangkul ya. Jadi lahan itu saya olah, saya lengkapin semua ekosistem dalam tanah. Jadi ketika musim pertama saya olah, musim kedua, ketiga selanjutnya tidak akan saya olah. Nah sekarang lagi proses musim kedua yang saya lakukan. Kebetulan saya lakukan di tanaman cabai ya. Nanti di diskusi mungkin kita bisa lebih lanjut. Nah yang selanjutnya itu kata kunci dari teknologi itu, teknologi tidak haruslah mahal. Prinsipnya bisa menggantikan tenaga dan berbiaya murah. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan gravitasi, kalau kita punya lahan lereng, maka sumber air kita taruh di atas, gitu kan. Terus kalau kita cukup matahari, kita bisa gunakan panel surya itu sebagai sumber dayanya. Nah itu kuncinya dari teknologinya. Jadi kita tidak harus mahal gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang input dan pengendalian input itu ada pupuk, ada pestisida, dan ada juga swadaya benih. Ya. Nah, kalau boleh saya menyampaikan, pupuk itu sudah menjadi kebutuhan 99% petani. Pupuk buatan. Sehingga saya belum, dari daerah saya yang saya ketahui, 1-2 yang masih terus memakai pupuk organik. Artinya pupuk ini kan merupakan input dalam lahan pertanian kita. Jika kita tidak mengenali apa dan fungsinya dari pupuk itu, maka kita akan banyak mengeluarkan biaya. Contoh, saya ambil. Ketika sebuah tanaman itu, mereka membutuhkan pupuk nitrogen, yang mungkin semua tahu lah, seperti urea, atau pupuk-pupuk menjemuk yang lainnya ya. Kalau urea kan pupuk tunggal ya. Kalau menjemuk lainnya seperti produk NPK atau Mutiara. Nah, kalau kita memahami
pupuk itu sebenarnya tidak langsung diserap oleh tanaman. Mereka membutuhkan proses. Dari nitrogen, mereka dirubah menjadi amonium, kemudian jadi nitrat, baru jadi asam amino. Nah, proses ini petani tidak tidak mau mendalami. Contohnya, ketika saya memupuk menggunakan pupuk urea, itu ketika saya pakai di saat hujan atau panas, itu akan meninggalkan residu yang sangat kuat. Karena dia urea itu pengikatnya dia menggunakan amonia. Ya, satu contoh. Kemudian tanaman dia butuh proses lagi untuk menjadi amonium, kemudian jadi nitrat, kemudian jadi asam amino. Memang harganya murah. Kalau saya memahami kalau ada proses yang dilalui oleh tanaman untuk menjadi nutrisi, maka saya coba cari pupuk yang mana lebih efisien. Nah, saat ini banyak pupuk-pupuk udah beredar dengan beberapa kriteria seperti kita ketahui ada namanya pupuk awal tumbuh, itu bisa menggunakan amonium nitrat ya, atau pupuk yang langsung menjadi nutrisi tanaman yang ada asam aminonya gitu ya. Antara pupuk nitrat, nitrogen nitrat, asam amonium dan asam amino itu satu kesatuan, cuma fungsi dan perlakuannya berbeda. Contohnya urea yang mengandung nitrogen ketika nyampe di tanah itu dirubah menjadi amonium dan diserap oleh akar. Nah, kemudian dirubah jadi nitrat, kemudian jadi asam amino. Itu baru bisa diserap ke tanaman. Nah, saat ini masih sudah ada pupuk yang menjual di tingkat nitrat, di tingkat amonium. Jadi teknologi pupuk pun sekarang sangat 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 berubah, sangat update lah gitu kan. Dulu cuma ada urea, sekarang urea atau Posca itu kan harganya sekilo kan sekitar 15 sampai 18 ribu. Nah, kita harus paham bagaimana menggunakan pupuk yang uh, mempunyai nilai tinggi dan harga tinggi. Ya. Nah, kalau di sini ada petani, mungkin tahulah nama pupuk kayak saya sebut brandnya ya, seperti pupuk Ultradam atau MAP. Itu pupuk yang harganya 1 kilo itu 50.000, ya. Dan mereka bisa digunakan ketika digunakan itu akan cepat eh, diresap oleh tanaman. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, bisa jadi pupuk itu tidak teresap gitu. Contohnya seperti produk Ultradam. Ya. Mereka bisa cepat memuai ketika hari panas. Jadi saat panas itu tidak tepat kita menggunakan pupuk ketika pemuaian lebih cepat. Nah, gunakanlah saat-saat eh, suasana tidak terlalu terik atau di pagi hari atau sore hari ini. Nah, kalau hal itu bisa kita lakukan, berarti kita bisa mengkalkulasikan berapa biayanya. Sehingga tepat guna dalam menggunakan pupuk itulah salah satu poin dalam menekan pertanian berbiaya rendah. Ya. Kemudian memanfaatkan gulma, yang tadi saya bilang, ya kan, menjadi pupuk dasar gitu kan. Nah, bayangkan sekarang pupuk dasar itu ketemu saya itu 2 sekilo itu 12.000, ada 15.000. Ya, kemarin saya coba hitung lahan saya yang 7 kali 25 itu membutuhkan pupuk dasar sekitar 50 kilo. Berarti saya hampir kemarin habis biaya sekitar 250.000 ya. Sampai 5 itu baru pupuk dasar. Jadi memang banyak yang harus kita benahin dalam menekan biaya produksi pupuk. Kemudian pestisida juga kita tahu. Pestisida yang harga sekitar 120 mili itu harganya tuh sampai 150.000 gitu. Jadi saya coba tanya-tanya ke beberapa petani, mereka sekali meracun atau menggunakan spray, itu pestisida itu satu tangki itu yang berkapasitas 15 liter sampai 16, itu di antara harga 20 sampai 30.000. Bayangkan pestisida sekali pakai mereka menghabiskan biaya 20.000 sampai 25.000 dan 30. Dan dalam seminggu itu penggunanya bisa berapa kali itu, tergantung luas. Waktu saya coba menanam 1.000 batang cabai, itu pestisida satu tangki itu 15 liter itu sekali pakai.
dalam seminggu saya menggunakan 3 kali. Jadi kalau saya punya tanaman cabai sekitar 500 lubang, 500 lubang berarti saya seminggu ada 3 kali mengendalikan hama. Kalau dikali dengan harga 25.000 berarti sekitar 75.000 seminggu. Nah, waktu panen itu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, bayangkanlah, bisa kalkulasikan berapa biaya pestisida yang harus saya keluarkan. Padahal, kalau kita jeli membaca, apalagi dengan teknologi AI sekarang, kita bisa tahu apa bahan-bahan yang di sekitar kita bisa dikenakan biaya. Jadi memang pestisida dan pupuk itu menjadi komponen utama menyerap biaya produksi. Kalau hitung saya itu sampai 80% biaya itu diserap oleh pupuk dan pestisida. Ya. Nah, selanjutnya itu yang harus kita pahami dalam input pertanian itu masalah benih. Ya. Hampir benih yang ada beredaran di petani itu sudah direkayasa genetiknya atau sudah mendapat benih hibrid atau F1 lah ya, sehingga petani tidak bisa lagi melakukan penanam ulang. Ya. Ya, kalau tempat saya itu seperti tanaman tomat, buncis, kol, apa lagi, brokoli, semua itu benihnya udah tidak bisa lagi ditanam ulang, harus beli gitu. Jadi sangat gampang mereka memainkan harga sebuah tanaman gitu kan. Contohnya ketika para pemain-pemain benih itu ingin menaikkan harga sayur mayur, ya contohnya brokoli, mereka tidak akan keluarkan benih-benih mereka, mereka tahan gitu kan, sehingga di tingkat petani benih gantung. Itu pernah saya alami gitu, ketika saya berbudidaya uh, lobak gitu kan atau kol gitu kan, benih di toko-toko pertanian kosong, padahal harga lobak saat itu melonjak, biasanya cuma harganya berapa ribu, sekarang bisa lebih 10.000, 20.000 gitu kan, tapi benih itu nggak ada gitu. Itu saya alami. Cabai juga begitu. Nah, ke depan pun begitu, sayuran gitu. Di tempat saya itu hampir semua tanaman yang ditanam oleh petani itu benihnya harus beli gitu kan. Yang kemarin contohnya kayak buncis ya, saya lupa berapa harganya per saset, sekarang udah naik gitu. Baru 2 tahun naiknya udah berlebihan dan tidak bisa tanam ulang. Termasuk cabai gitu. Nah, sekarang saya tidak lagi menggunakan cabai hibrid, akhirnya saya coba mengembangin cabai lokal. Walaupun buahnya kecil, tapi dia tetap bisa saya tanam terus gitu. Ya. Nah, itu contoh swadaya benih gitu kan. Jadi benih itu ibarat ibarat ayam itu DOD-nya lah dipegang oleh mereka gitu kan. Petani itu jadi pelaksana aja. Jadi kita udah tidak bisa mandiri gitu. Kalau kita masih menggunakan benih-benih yang memang dipegang oleh produsen. Maka saya sarankan salah satu menekan biaya berbiaya rendah itu ya kita jaga benih yang ada lokal di benih kita gitu kan. Itu dijaga. Jangan tergiur dengan benih hibrid atau F1 yang hasilnya wah. Ketika kita udah ganti dan benih lokal itu mati, maka benih lokal itu akan hilang gitu. Ya, banyak sekali yang saya temui itu. Kayak dulu saya punya tomat lokal. Sekarang sudah tidak ada. Buncis sudah ada, buncis lokal yang bisa kita tanam berapa kali, tidak perlu beli ya. Sekarang udah hilang. Nah, saat ini yang lagi saya hadapin itu kemarin saya berbudidaya daun bawang, sekarang udah ada bawang lokal hibrid yang batangnya besar-besar gitu. Jadi saya takut beberapa tahun ke depan mungkin daun bawang yang bisa ditanam ulang itu udah nggak ada lagi nanti, karena udah diganti dengan benih-benih yang pabrikan gitu. Karena dari hasil semuanya menggiurkan gitu bagi petani. Tapi mereka tidak sadar kalau itu adalah salah satu kayak seperti jebakan gitu ya. Menurut saya ya, jebakan yang akan membuat kita bergantung dengan benih itu. Nah, selanjutnya itu yang harus kita pikirkan juga dalam ini, kita harus memahami pertanian itu sebenarnya udah sempurna.
ya. Jadi keynote-nya itu dengan input alami, kita tidak hanya menghemat uang, ya, itu keynote-nya, tetapi juga membangun kesehatan tanah, karena kunci dari bertani itu adalah tanah untuk jangka panjang. Tanah yang sehat pasti akan menghasilkan pertanian yang sehat. Nah, itulah eh, apa keynote dari atau kunci dari input pertanian gitu. Nah, yang terakhir yaitu manajemen panen dan kebutuhan pasar. Ya, itu terakhir. Jadi manajemen panen ini kita harus paham, kita rencana apa yang akan kita tanam. Dulu saya ketika awal-awal saya hampir semua saya coba. Pernah sayur mayur, loba, wortel, apa lagi, brokoli, bunga loba. Nah, setelah saya pelajarin, ternyata yang paling stabil, memang sulit itu adalah yang stabil, yang maksudnya yang bisa menjanjikan itulah tanaman cabai gitu kan. Akhirnya saya sekarang konsen ke tanaman cabai dan daun bawang. Gitu. Nah, itu punya perencanaan gitu. Kita udah tahu nih masa panennya berapa. Kalau di tempat saya tuh cabai itu rata-rata akan panen di usia 6 bulan. Karena daerah saya tinggi kan. Nah, itu saya harus punya perencanaan. Kemudian kalaupun udah punya perencanaan, kita harus tahu juga teknik penanamannya bagaimana gitu kan. Kadang-kadang orang bedengannya cuma 80, mereka menanam cabai kiri kanan gitu, jarak-jarak 20 rapat gitu. Nah, ini kita nggak paham. Ternyata teknik tanam itu sangat perlu, jarak tanam, apa yang harus kita tumpang sarikan, itu kita harus tahu gitu kan. Jadi bukan berarti jaraknya dekat hasil panen akan besar, tidak, bisa jadi jaraknya rapat hasil panennya malah anjlok gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini harus jadi perhatian gitu. Tapi petani sekarang bukan itu. Dia pikir dia ngejar rapat, kasih pupuk banyak, nanti panennya akan berlimpah katanya. Karena mereka berpikir ya pupuk tambahan lah ya, atau pupuk kimia gitu. Ini harus kita pahami juga. Gitu. Nah, selanjutnya itu selain kita memahami panen, juga harus tahu cara panen, jangan sampai memanennya rusak. Saya pernah berbudidaya stroberi sekitar 2 tahun. Ketika saya panen, saya awal-awalnya itu buahnya bagus-bagus ya. 2 jam setelah panen kan dikirim ke toko-toko buah. Nyampe dari toko buah komplain ke saya, Pak, ini buahnya kok busuk, gitu kan? Kenapa ini? Enggak, saya bilang bagus. Nah, ternyata ketika pasca panen saat packaging, ternyata stroberi ini tidak bisa saling gesek di perjalanan gitu. Dia punya, nah hal-hal kayak gini kita harus tahu gitu kan. Nah, 1 jam, 2 jam kemudian dia udah busuk gitu. Makanya cara panen pun kita paham gitu kan. Terus saya juga pernah coba panen punya tanaman labu siam ya. Labu siam itu kalau kami itu Japan. Nah, saya masukin aja semua karung itu kan. Pas saya angkat dari kebun ke mobil, sampai dari mobil turun ke pasar, sudah diterima oleh pengumpul, sebelum uangnya transfer dia bongkar, Pak, ini banyak rusak-rusak ya. Akhirnya dari 1 ton mereka bayar ke saya cuma 500 kilo ya. Kenapa ya tadi? Karena proses cara manennya, cara packagingnya itu tidak dengan baik gitu. Akhirnya panen saya 1 ton terjual cuma 0,5 ton gitu. Nah, ini pengalaman ya. Nah, karena juga kita harus paham juga ada tanaman atau buah yang panen itu tidak semua yang akan diserap oleh bengkulak. Ya kayak saya dulu stroberi, ada yang masuk sortiran gitu. Jadi ketika musim hujan itu ya, hujan itu buah itu banyak busuk kena serangan lalat atau apa itu. Jadi kalau panen 10 kilo paling-paling bisa dikirim ke pasar 5 kilo. Yang 5 kilonya di apa? Nah, 5 kilo yang hari ini 3 hari lagi akan panen lagi gitu kan. Atau menumpuk lah gitu kan. Masa dibuang? Ya akhirnya harus kita tahu ini hasil panennya jangan dibuang juga, harus jadi duit gitu. Pernah saya bikin dulu stroberi dingin ya untuk apa buah kulkul lah apa lupa saya jualin itu ke apa ke sekolah-sekolah yang ada apa hilirisasinya atau kita olah nih bahan yang hasil panen kita yang tidak terserap oleh pasar ya. Ada juga dulu tuh bikin stroberi apa selai stroberi gitu kan atau macam-macam lah yang tidak terserap
pasar. Jadi harus kita tahu juga, kalau istilah itu kita harus tahu di spesifikasi produk atau olahan hasil akhir dari produk kita gitu. Nah, jadi bisa kita ambil keynote-nya, yaitu bertani itu seperti sebuah bisnis, ya. Hasil panen berlimpah, tidak berguna juga tidak akan laku atau harga murah kan. Jadi kita harus punya rencana awal, bahkan sebelum mulai menanam kita udah punya rencana gitu. Nah, itu salah satu yang harus kita perhatikan juga dalam bertani berbiaya murah. Nah, oke lah. Kalau tadi udah berapa panjang lebar sampaikan, mungkin ini di kesimpulan aja yang saya sampaikan. Konsep dari pertanian berbiaya murah itu pertama dimulai dari pola pikir kita. Satu itu. Untuk menjadi petani cerdas, ya. Baik dalam memahami pupuk, memahami pestisida, dan membenih semuanya. Itu pertama, pola pikir. Kemudian, gunakanlah teknologi, ya. Baik itu secara fisik maupun secara informasi, gitu kan. Kan kalau fisik mungkin alat-alat pertanian sudah banyak ya, malah sampai drone pun sudah menjadi alat pertanian. Kemudian secara informasi, sekarang udah banyak informasi pertanian yang bisa kita cari. Kita bisa gunakan AI, ya, jadi kita tidak bisa lepas dari teknologi, ya. Nah, itu salah satu poinnya. Jadi dua. Yang ketiga itu optimalkanlah input-input pertanian yang ada di sekitar kita gitu kan. Tadi saya ceritakan bagaimana seperti gulma, ya kita jangan jadikan dia sebagai kompetisi gitu kan. Manfaatkan dia karena dia mempunyai pertumbuhan yang seimbang gitu kan. Atau yang lain gitu kan, atau tanam-tanaman pestisida kalau tempat satu banyak ditumbuhi oleh Fitonia atau bunga-bunga matahari Maroko itu bisa menjadi bahan pestisida gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Carilah informasi bagaimana mengolahnya. Gunakanlah AI, ya. Gunakan AI untuk mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu kan. Seperti membuat mikroba. Kalau kita menggunakan bahan yang beli kayak M4, M21 kan mahal juga sekarang itu. 80.000 ya, kalau nggak salah ya. 1 liter itu. Nah, kalau kita bisa gunakan pembuatan mikroba lokal yang seperti dijabarkan di sebuah pola pertanian di Korea yaitu jadam gitu kan. Itu hampir nyaris tidak mengeluarkan biaya. Saya udah pakai itu pengembang mikroba itu, salah satunya tuh menggunakan pola jadam. Saya cuma butuh humus bawah tanah, kemudian pisang di kebun yang masa, baik busuk itu apapun, sudah selesai. Kalau ada garam, saya pakai garam atau air laut. 3 komponen itu udah cukup membuat sebuah mikroba untuk kita masukkan ke dalam lahan pertanian. Kalau beli M4, M21 harganya 80.000. Paling pakai berapa? Berapa liter gitu kan? Nanti beli lagi kan, beli lagi. Nah, hal kayak gini harus kita pahami gitu kan. Jadi kita harus optimalkan apa yang ada di sekitar kita, lahan gitu. Nah, itu udah saya lakukan sejak saya awal gitu kan. Saya tidak bukan berarti saya tidak menggunakan mikroba produk yang dijual di pasaran, tapi hampir lahan saya itu menggunakan mikroba yang saya buat sendiri. Ya, maka itu kunci salah satu saya menekan biaya produksi ya. Nah, yang terakhir itu ya kita harus paham bagaimana mengolah panen yang baik, lihat pasar. Ketika kebutuhan pasar seperti hari-hari tertentu, nah kita harus jeli melihatnya sehingga ketika panen kita bisa mendapatkan harga yang pas. Walaupun harga turun, ketika kita bisa berbiaya rendah, kita tetap akan untung gitu kan. Nah, itu poin-poin dari pertemuan diskusi kita malam ini ada 4. Nanti mungkin lebih lanjut bisa kita diskusikan di tanya jawab kan. Jadi marilah kita menjadi petani yang lebih cerdas, bukan hanya lebih keras bekerjanya, tapi lebih cerdas gitu kan. Mungkin itu aja poin saya untuk pembukaan atau penjabaran diskusi saya udah 1 jam ya, hampir 1 jam. Mungkin kita buka sesi jawab tanya, jawab